Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan alur penyelesaian sengketa PT-UN. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Thohero Nur Safitri, NIM 2020 110020 kelas HKIA. Selanjutnya, apa sih sengketa TUN itu? Dalam dasar hukum, Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 merupakan sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya KTUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alur penyelesaian sengketa sendiri ada dua. 1. Upaya administratif. 2. Gugatan melalui peradilan TUN. Dalam upaya administratif, yang pertama ada keberatan. Penyelesaian sengketa tata usaha negara dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha. Yang kedua, banding administratif. Penyelesaian sengketa tata usaha negara yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang berwenang memeriksa ulang keputusan tata usaha negara yang disengketakan. Selanjutnya, dasar hukum terdapat pada pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pasal 1 Angka 16 JO, Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Alur penyelesaian sengketa melalui gugatan. Melalui gugatan ke PT-UN, di mana orang atau badan hukum perdata yang merasakan kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar KTUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara jika seluruh upaya administratif salah digunakan. Dasar hukumnya terdapat pada Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Ketentuan pengajuan gugatan pada PT-UN. Gugatan ialah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Prosedur dimisal. Setelah diajukan gugatan, maka akan dilakukan pemeriksaan dimisal atau rapat permusyawaratan. Prosedur dimisal ialah penelitian yang meliputi segi administratif dan segi elementer. Dalam rapat permusyawaratan ini, ketua pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasarkan hal-hal yang tertulis dalam Pasal 62 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Gugatan tidak diterima atau tidak berdasar. Dalam hal ini ada 5 pokok. 1. Pokok-pokok gugatan tidak termasuk wewenang PT-UN. 2. Syarat-syarat gugatan tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia sudah diperingatkan atau diberitahu. 3. Gugatan tidak berdasarkan alasan yang sah. 4. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan TUN. 5. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. Pemeriksaan persiapan. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Dalam pemeriksaan persiapan, hakim wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. Dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Apabila dalam jangka waktu 30 hari penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Maka apabila hal demikian terjadi, penggugat tidak dapat
menggunakan upaya hukum, tetapi dapat mengajukan gugatan baru. Selanjutnya, pemeriksaan perkara. Setelah dilakukan pemeriksaan persiapan, maka akan dilakukan pemeriksaan perkara untuk mendapatkan putusan. Pengadilan memeriksa dan memutus sengketa dengan 3 orang hakim dengan pemeriksaan acara biasa. Yang terakhir, putusan. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berupa gugatan ditolak, dikabulkan, tidak diterima, atau gugur. Bahkan jika penggugat tidak juga puas dengan putusan tersebut, dapat dilakukan upaya hukum kasasi hingga upaya hukum luar biasa peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.